Oke, di mata kuliah ini kemarin udah coba praktek ya teman-teman ya, sudah melakukan praktek ya, jadi harapannya juga sudah mempelajari ya teorinya ya, paling tidak udah tahu lah ya apa yang kemarin dikerjakan, sehingga ada gambaran dalam penyelesaian latihan kemarin yang sudah disampaikan ya. Oke, saya mulai ya. Di dalam sistem koordinat gitu ya, yang kemarin juga sudah dikerjakan teman-teman ya. Yang akan kita bahas ada sistem koordinat kartesian. Itu ada cerita asal mula sistem koordinat kartesian, kemudian sistem koordinat kartesian di dimensi 2, sistem koordinat kartesian di 4 kuadran, jarak 2 titik pada bidang kartesian 2 dimensi, persamaan garis melalui 2 titik, sistem koordinat kartesian di dimensi 3. Kemudian ada sistem koordinat polar gitu ya. Dan sistem koordinat polar sendiri bawahnya ada konversi koordinat kartesian ke polar, konversi koordinat polar ke kartesian. Asal mula sistem koordinat ya, yang perlu disampaikan, suatu malam seorang ahli matematika yang sangat terkenal bernama René Descartes berbaring di tempat tidur. Ketika dia berbaring, dia menatap langit-langit di kamarnya dan melihat seekor serangga hinggap di langit-langit. Nah, ini gambarannya gitu ya. Descartes bertanya-tanya apakah dia bisa menemukan cara untuk menyatakan posisi serangga yang jelas di langit-langit tersebut. Apakah ada di sebelah kiri, kanan, atau tengah gitu ya. Nah, ini dari sumbernya gitu ya, itu link sudah tercantum ya. Dan Descartes sudah berpikir apa deskripsi yang tepat untuk posisi lalat ini. Nah, seperti ini di langit-langit, kemudian bisa nggak sih dideskripsikan posisi lalatnya gitu ya. Lanjut, jika dia menggambar dua garis seperti ini ya, seperti ini ada dua garis atau dua sumbu istilahnya ya, mungkin dia bisa menemukan cara untuk menggambarkan posisi persis lalat. Nah, jadi kalau udah ada sumbunya, porosnya gitu ya, itu lebih mudah untuk menemukan atau menggambarkan posisi secara persis. Descartes menempatkan angka pada garis bawah atau yang horizontal gitu ya, dan pada baris samping yang vertikal. Nah, seperti ini dia ada angka-angkanya. Dia sekarang bisa menyatakan secara akurat di mana tepatnya lalat itu berada di langit-langit. Kelihatan ya ada 4 dan 5 gitu ya. Tapi ada masalah nih. Haruskah dia memberikan jumlah upin vertikal diikuti oleh horizontal, yaitu naik 5 kotak dan bergerak melintasi 4 kotak gitu ya. Nah, ini yang 5, kanan 4. Atau haruskah dia memberikan angka horizontal terlebih dahulu lalu vertikal? Dibimbang ya, yaitu kalau yang horizontal dulu pergi melintasi 4 kotak dulu, kemudian naik 5 ya. Dan dia memutuskan untuk memberikan nomor pertama horizontal ya, horizontal dulu, kemudian kedua secara vertikal. Untuk membantu orang mengingat ini, dia menyebut garis horizontal X dan garis vertikalnya Y, karena X lebih dulu daripada Y dalam alfabet ya, jadi patokannya alfabet gitu ya, setelah X baru, sehingga posisi lalat-lalatnya udah ketemu, ada 4,5, X nya 4, Y nya 5. Nah, kemudian dalam penggunaannya saat ini ya, itu ada sistem koordinat kartesian, itu gambar kiri. Dia menggunakan koordinat kartesian, kita menandai lokasi suatu titik pada bidang kartesian. Contohnya 6,4, 6 ke kanan, 4 ke atas, 6,-4, 6 ke kanan, ke bawah min 4, min 6,4 ke kiri, min 6 ke atas, ke kiri min 6 ya, ke bawah ya min 4, kemudian ada min 6,4 ke kiri 6, min 6
ya, ke atas 4. Lanjutnya di bagian kanan juga begitu ya, ada 12,5, maka angkanya X-nya 12 atau ke kanan 12, kemudian ke atas atau Y-nya 5. Kemudian ada kuadran 1 sampai kuadran 4 seperti yang sudah kita sampaikan di trigonometri kemarin ya. 1, 2, 3, 4 tadi angka min plusnya sudah paham ya. Kuadran 1 positif, contohnya 3,2. Kuadran 2 negatif positif gitu ya. Kuadran 3 negatif, min 2 atau min 1 contohnya. Kemudian kuadran 4 positif negatif. Nah, kemudian jika ada dua titik, titiknya A sama B, bisakah kita mencari jarak antar kedua titik gitu ya? Nah, maka kita bisa gambar titik A sama B, jarak antaranya adalah C gitu ya. Nah, panjang jaraknya C. Kemudian bisa kita gambar di sini komponen penyusun rumus gitu ya. Ada A dan B. Ternyata di sini bentuknya berupa segitiga. Segitiga apa? Segitiga siku-siku ya. Nah, di sini udah nampak. Kemudian untuk pendeskripsiannya gitu ya. B sama A. Kalau B itu ada XB, YB gitu ya. Kemudian yang A ada XA, YA. Sedangkan untuk menentukan jaraknya nanti ada jarak A sama jarak B. Kita bisa cari jarak A. Nah, jarak A di sini dari mana? Dari XA karena ini XB XA gitu ya. Jadi dari sini adalah XB dikurang XA atau sebaliknya gitu ya. Kemudian di sini atas bawah YA kurang YB atau sebaliknya gitu ya. Berarti kenapa atau sebaliknya? Berarti sama saja ya. Nah, kenapa nanti yang penting ini dapat jarak X-nya, Y-nya juga yang penting dapat jarak, kemudian nanti dicari C-nya. Nah, dengan rumus apa? Pitagoras gitu ya. Jadi intinya kita membutuhkan sebuah segitiga siku-siku gitu ya, kemudian menggunakan rumus Pitagoras atau teorema Pitagoras. C kuadrat jadi rumusnya ya, dari C kuadrat di sini ya. C kuadrat di sini sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini teorema Pitagoras ya, rumus dasarnya. Nah, sehingga kalau menentukan jarak C sama dengan akar dari. Ya, akar dari apa? A di sini kuadrat ditambah B kuadrat, di mana A-nya ini gitu ya. A di sini sama dengan XA min XB. Kemudian B-nya adalah YA min YB, sehingga C sama dengan akar dari XA min XB kuadrat ditambah YA min YB kuadrat. Contohnya kalau di situ dikasih angka ya, A-nya 3,2, B-nya 9,7, maka C sama dengan akar dari XA min XB kuadrat tambah YA min YB kuadrat, dimasukkan nilai XA-nya 3 ya, dikurang XB nya 9 ya, dikuadratkan ditambah YA nya 2 ya, YB nya berapa? YB nya 7. Oke, sudah dapat 3 min 9 kuadrat tambah 2 min 7 kuadratkan ya. Kalau di sini 3 min 9 ada min 6, 2 kurang 7 ada min 5. Nah, ini dikuadratkan, berarti min plus ini tidak pengaruh ya, yang penting ini sudah dapat jaraknya gitu ya. Biarpun ini apa 9 kurangi 6 itu sama saja ya. Misalkan ini kebalik, X-nya sama Y-nya, AB-nya kebalik, misalkan 9 kurangi 3 atau 7 kurangi 2, dia akan juga sama ya, 6 tambah 5. Dikuadratkan ada 36 dan 25, dijumlahkan dan diakar. Hasilnya akar 61, didapatkan nilai C adalah 7,81 satuan jaraknya ya, karena belum ada cm mm, maka jarak di sini didapatkan 7,81 satuan. Oke, lanjut.
Ada sebuah persamaan garis yang kemarin juga sudah dibahas ya. Ada garis di sini. Nah, garis ini kita bisa identifikasi bagaimana cara membuat garis, gitu ya. Garis gitu kan bisa garisnya seperti ini, bisa horizontal, bisa vertikal, sama seperti sumbu Y, sumbu X, atau garisnya miring. Nah, di sini garisnya miring, gitu ya. Bentuk umumnya adalah dalam persamaan ini adalah Y sama dengan MX tambah B, di mana Y itu apa? Menggambarkan garisnya nanti ya. Garis persamaan awalnya Y sama dengan MX, di mana M ini jadi sebuah kemiringan atau gradien. Jadi kemiringan seberapa besar? X ditambah B. B ini nilai Y ketika X nya sama dengan 0 atau Y intercept. Nah, jadi maksudnya gimana? Nah, ini kalau misalkan ini di berapa? 1 ya. Nah, dia melintas di 1. Nanti kita bakal kelihatan gitu ya dari contoh angkanya. Nah, misalkan X nya sama dengan 0, nah berarti Y nya jadi berapa nanti ya. Nah, oke. Kalau di sini X sama dengan 0, maka Y nya melintas di titik 1 gitu ya, kelihatan ya, garisnya melintas di titik 1. Kemudian di sini untuk mencari nilai M atau kemiringan tadi gradiennya gitu ya. Nah, ini dari Y dibagi X gitu ya. Y nya kelihatan ya. Nah, Y nya jarak di sumbu Y. Nah, ini jarak naik ke atas bawah gitu ya. X nya secara horizontal jaraknya berapa ya, kiri ke kanan gitu ya. Nah, berarti M nya Y dibagi X. Contohnya mencari nilai M. M sama dengan 2/1. Kalau dilihat di gambar sini ya, maka ketahuan ya, yang atas tadi Y, yang bawah X nya. Y nya naik atas ke turun, atas ke bawah, dia sebanyak 2 satuan ya, 1 2 satuan. X nya dari kiri ke kanan gitu ya, membentuk sebuah garis miring ini tadi ya. Ini membutuhkan 1 satuan, berarti butuh Y nya 2, 1 2, X nya 1 gitu ya. Sehingga nilai M adalah Y/2 adalah 2 dibagi 1 sama dengan 2. Nilai M nya adalah 2. B nya, nah, B nya berapa ini? Nah, tadi ya kelihatan kalau melintas pada saat X di 0. X di 0 ternyata ada garis yang melintas. Garis melintasnya di titik Y1 ya. Y sama dengan 1. Nah, maka di sini ditulis Y sama dengan 1 ketika nilai X sama dengan 0. Maka di sini kita tulis B-nya 1. Sehingga dari persamaan Y sama dengan MX tambah B, di mana Y sama dengan M-nya 2, X ditambah B-nya 1, Y sama dengan 2X plus M plus 1. Lanjut, persamaan garis tadi ya, itu kalau jaraknya sudah diketahui atau mudah diketahui gitu ya, atau kelihatan secara nampak mata. Nah, ini kalau misalkan kita nggak tahu ya tadi Y sama X nya, ini kan mudah, nanti kalau angkanya banyak atau susah atau sukar gitu ya, maka kita bisa mencari jarak antar Y dan jarak antar X nya. Nah, ini seperti yang dilihat di atas ini, M sama dengan YB. Nah, misalkan di sini ada XA YA, kemudian XB YB gitu ya. Nah, udah ada contohnya, berarti M sama dengan YB min YA dibagi XB min XB min XA. Dan persamaan garisnya Y sama dengan Y1 sama dengan M dikali dengan X min X1. Nah, ini untuk persamaan garisnya. Maka kita coba ya, contohnya kalau dengan persamaan tadi ada XA YA, kemudian ada 2 dan 3, kemudian XB, YB ada 6 dan 4. Nah, maka M sama dengan YB min YA. Nah, YB 4 dikurang YA nya 3, dapat 4 kurang 3 1. XB min XA, XA nya
XB nya 6, XA nya 2. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Maka persamaan garisnya seperti yang semula tadi ya, Y min Y1 sama dengan MX min X2Y dikurangi Y1 sama dengan MX min X1, di mana Y1 nya di sini adalah 2 ya. Y min 3 sama dengan M nya tadi yang di atas 1/4 gitu ya, kali X min X1. X1 nya adalah 2. Nah, X2. Kemudian apa, dilanjutkan persamaannya, disubstitusi Y min 3 sama dengan 1/4 X ya, 1/4 kali X ya, dikurangi 2, 1/4 dikali min 2 ya, jadinya 1/2. Nah, jadi atas bawah dibagi 2, 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 jadi 2. Dapatkan Y min 3 sama dengan 1/4 X dikurangi 1/2. Kemudian sistem koordinat polar, menggunakan koordinat polar kita menandai titik dengan seberapa jauh dan berapa sudutnya. Nah, ini kelihatan acuannya dari X, sumbu X, kemudian ada sumbu Y ya, kemudian lanjut ini sudutnya 22,6 derajat, jaraknya 13. Lanjut konversi koordinat kartesian ke polar ya. Ada jarak tadi ya, sudut theta atau jarak. Konversi dari koordinat kartesius atau nilai XY ke koordinat polar. Polar tadi ada R sama theta gitu ya, dimana R sama dengan jarak, mencari jarak sama dengan R nya sama dengan, pakai teorema Pythagoras sama ya, R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat gitu ya. R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Tetanya di sini, theta sama dengan tan pangkat min 1 atau inverse ya, atau arkes tan dari Y per X ya, tan dari apa, depan per samping gitu ya, depan per samping, depannya Y, sampingnya X gitu ya. Jadi untuk mencari theta dapat ada nilai Y sama X nya di arkestankan gitu ya, arkestan dari Y per min X gitu ya. Lanjut, ada contoh angka di sini. Kalau Anda lihat berapa koordinat polar dari titik 12,5 ya. Nah, ini 12,5 ya. Maka 12,5 itu gambarannya seperti ini. X-nya 12, 5-nya di atas ya. Maka untuk mencari nilai R dari teorema Pythagoras, R kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. Ya, 12 dikuadratkan, ini kuadratnya pindah ruas gitu ya. Jadi akar dari, ini maksudnya akar dari ya, akar dari semuanya di sini, dalam sini. 12 kuadrat 144 tambah 5 kuadrat 25. Ya, 144 tambah 25 169, diakarkan 169-nya jadi 13 R-nya. Tan tetanya sama dengan tan depan per samping, depannya 5, sampingnya 12 ya. Maka untuk mencari tetanya atau sudutnya, theta sama dengan arkestan dari 5/12. Ini didapatkan 22,6 derajat. Nah, nanti silakan dicoba pakai kalkulator ya. Jawabannya adalah hasil konversinya 13,22,6 derajat ya. R nya 13, sudutnya 22,6 derajat. Kemudian konversi dari koordinat polar R theta ke koordinat kartesian XY. Maka di sini X sama dengan R kali cos theta, Y-nya sama dengan R kali sin theta. Contoh berapa koordinat kartesian dari titik 13, R-nya ya, R-nya 13, theta-nya 22,6 derajat. Maka kalau digambarkan di sini jaraknya R-nya 13, sudutnya 22,6 derajat. Tadi X sama dengan R kali cos theta. R-nya 13, theta-nya 22,6 derajat, cos 22,6 derajat dapat 0,923 dikali 13, hasilnya 12,002. Y-nya, Y sama dengan R sin theta, dimana ya 13, sin theta-nya 22,6 derajat, sin 22,6 derajat dapat 0,391. Y-nya hasil kali 13 kali 0,391 ya, didapatkan Y sama dengan 4,996.
Berikut ke latihan soal, jadi sedikit penjelasan bahwasan dalam bidang koordinat sekular alat bergerak dari titik 0,0. Jadi titik awalnya ya 0,0 mengikuti pola, jadi ada pola. Satu satuan ke atas dan ini adalah langkah pertama gitu ya. Langkah kedua satu satuan ke bawah dan satu satuan ke kanan. Ini langkah 2. Satu satuan ke atas dan satu satuan ke kiri, langkah 3. Ini langkah keempat gitu ya. Dan langkah kelima balik lagi ke atas ya. Langkah 6, langkah 7, langkah 8, langkah 9, langkah 10 gitu ya. Maka bisa ditentukan koordinat lalat dari 0,0 setelah bergerak jadi melalui atau pola gitu ya. 5 kalinya dapat berapa, 10 dapat berapa. Dan soal 2, gambar berikut menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat. Aliran sungai ini dari A, B, C seterusnya sampai M. Bisa menentukan koordinat dari setiap titik aliran sungai. Bisa koordinat A berapa koordinatnya, koordinat B berapa sampai ke M, koordinatnya berapa ya, kan ada acuan dari sumbu X sama sumbu Y. Oke, nomor 3, berapa jarak antar titik 3,7 dan 6,2. Ini pilihan ganda ya. Nanti silakan dicari. Soal 4, apa bersamaan garis lurus yang ditunjuk. Ini silakan nanti dicari. Untuk mencarinya menggunakan persamaan, tadi pakai R bisa ya, kemudian pakai Y sama dengan MX tambah B gitu ya. Ini juga dicari, silakan caranya ya, dipakai caranya. Nanti kalau jawabannya nggak ada di sini, kemarin Pak jawabannya nggak ada ya, silakan, yang penting ditulis caranya. Oke, jelas begitu ya. Ada pertanyaan mungkin?